Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sesuai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuknya, bimbingannya, ilmunya, cahayanya, sehingga kita berjalan dengan terang benderang. Dan kita lanjutkan bacaan kita dari bukunya Dr. Khalid Ahmad Asy'abdur hafizahullah ta'ala, Tarbiyatul Atfal fil Hadits Syarif, pendidikan anak-anak di dalam hadis Nabi SAW yang mulia. Terakhir kita bahas tentang ini adalah tema turunan. Kita membahas tentang masalah kapan anak-anak diajari berhijab, anak perempuan kita, dan itu adalah tema turunan dari pembahasan tentang perintah sholat. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa tema hadis Nabi yang sering kita dengar dan melihat sederhana tentang muru auladakum bis shalah, ajari anak kalian sholat, itu ternyata pembahasannya panjang lebar sampai terakhir kita bahas tentang masalah kapan anak-anak diajari berhijab. Sebelumnya kita membahas tentang kapan anak-anak diajari saum, puasa, dan sebelumnya pembahasan inti tentang sholat. Sekarang saya mau bacakan tema, masih dalam tema turunan yang sama, tetapi dengan judul yang berbeda, jenis ibadahnya, dan ini masih dalam pembahasan tentang perintah untuk sholat, yaitu judulnya hal yahujjul aulad, apakah anak-anak berhaji. Sebelum saya bacakan hal yahujjul aulad, tema tentang haji bagi anak-anak, bagaimana hukumnya, dan ini diletakkan di pembahasan tentang perintah sholat, karena sebenarnya hadis tentang ajari anak kalian sholat usia 7 itu babnya hanya sholat sebenarnya, tapi pembahasannya melebar sampai ke haji. Jadi ada tema sholat, kemudian siam, puasa, kemudian hijab, khusus anak perempuan kita, kemudian setelah itu haji. Ini artinya bahwa rukun Islam yang 5 itu yang tidak masuk hanya zakat. Mengapa zakat tidak masuk? Karena anak-anak belum punya uang. Kalau ada pembahasannya, nanti paling pembahasannya adalah ketika mulai mengajari mereka tentang sedekah biasa yang diajarkan. Walaupun artinya dia latihan untuk nanti kalau dia mengeluarkan kewajiban harta mereka. Nah, pembahasan tentang masalah haji saya bacakan saja, saya tidak banyak jelaskan, ini panjang, hadisnya cukup banyak, nanti langsung disimpulkan di pembahasan ini insyaallah. Al-yahujjul aulad, apakah anak-anak juga berhaji? Kana al-hajj fil madi syartan.
Dulu, zaman dulu namanya haji itu sulit, berat. Amma ba'da tatawwur wasail muwasalah, tapi setelah berkembangnya sarana transportasi, wa tawaffuq ta'irat al-haditha, dan banyaknya pesawat hari ini, faqad asbaha as-safar mut'ah. Perjalanan itu menjadi ringan, menjadi mudah. Wa kam usra muslimah tusafir bi atfaliha ila al-istiyah fi Eropa, Turkiya, atau ghairiha. Berapa banyak keluarga muslim yang juga membawa anak-anak mereka safar untuk jalan-jalan ke Eropa, ke Turki dan lainnya. Wa bina'an 'ala dzalik yastati'u ba'dul aba' istihab auladihim ila haji aw umrah. Karenanya sebagian ayah bisa membawa anak-anak mereka haji atau umrah. Kama kana yaf'alu salaf salih ridwanullah alaihim, sebagaimana dulu juga kaum salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh, juga membawa anak-anak mereka untuk haji atau umrah. Nanti akan disampaikan, ada banyak riwayat bahwa ini ingin menunjukkan zaman dulu yang jauh lebih susah perjalanan. Orang-orang salafus saleh dahulu, orang-orang saleh dahulu itu membawa anak-anak kecil mereka untuk haji atau umrah. Artinya perjalanan padang pasir dengan unta, ya. Kalaupun ada perlindungan sehebat-hebatnya, ya haudaj itu, rumah di atas unta itu, rumah-rumah kecil di atas unta itu yang haudaj, paling sehebat-hebatnya itu untuk membawa anak-anak dengan perjalanan yang bisa pendek atau bisa sangat jauh. Dan ternyata mereka dibawa oleh para orang tuanya dengan susah payah untuk melaksanakan haji dan umrah. Muqaddimah ini juga sebenarnya ingin memberikan sentuhan tentang hari ini semuanya lebih mudah dan perjalanan menyenangkan, jauh lebih nyaman. Dari negeri ini perjalanan jauh, tetapi ternyata perjalanan yang dekat dengan menggunakan transportasi hari ini dan dengan keadaan yang nyaman. Nah, disebutkan di sini nanti beberapa kisah, beberapa riwayat yang menyampaikan tentang bagaimana anak kecil dahulu sejak zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang tuanya dibawa haji atau umroh. Jadi ini nanti menunjukkan bahwa ada anjuran untuk juga boleh membawa anak-anak haji atau umroh sejak masih kecil, bahkan mereka belum balik. Jadi pembahasannya, walau tidak disebut usia sejelas usia sholat yang disebut 7 diperintah, 10 dievaluasi, bahkan boleh dipukul kalau meninggalkan sholat dengan pukulan pendidikan. Tetapi sama-sama bahwa haji dan umroh pun sudah bisa dilaksanakan oleh anak yang usia kecil. Artinya bahkan mereka belum melaksanakan atau belum sampai di usia balik. Yang pertama adalah faqad akhraja Ibnu Abi Dunya yarhamuhullah qala. Ibnu Abi Dunya yarhamuhullah, beliau berkata, haddatsana Ishaq bin Ismail qala haddatsana Muawiyah qala haddatsana an Muhammad bin Sawqa an Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna imra'atan rafa'at sabiyyan laha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min mahfa kal haudaj, bahwa seorang wanita, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa seorang wanita mengangkat anaknya yang masih kecil, ditunjukkan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dari haudajnya. Haudaj tadi saya katakan rumah atau tempat kecil di atas unta yang biasanya untuk perempuan, atau kalau ada anak kecil ya untuk anak kecil.
Kalau laki-laki tanpa haudas, gitu ya, kena panas ya, kena hujan ya, kalau ada hujan kena panas terik. Kalau perempuan dia pakai haudas sehingga tertutup. Wanita ini menunjukkan anak kecilnya ke Rasulullah SAW. Faqalat, dan dia berkata, ya Rasulullah, alihada haj. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah untuk anak ini juga sudah boleh haji? Nabi menjawab, na'am walaki ajr. Kata Nabi, ya, dan kamu mendapatkan pahalanya. Anak ini haji, artinya hajinya diterima, boleh sah. Apakah sah hajinya? Sah, kata Nabi SAW. Dan kamu, ibunya, orang tuanya mendapatkan pahala. Karena tentu orang tuanya lah yang berjibaku, karena nanti dalam pembahasannya kan anak-anak kecil itu yang belum tamyiz itu kan belum bisa nanti niat, belum bisa talbiyah, belum bisa ya. Bahkan nanti umpamanya lempar jumroh juga belum mungkin karena berdesakan orang. Dan saat itulah maka nanti ada perannya diambil alih oleh orang tuanya atau walinya. Karena itulah maka orang tua mendapatkan pahalanya. Walahu ayyadhan qala, dan juga Ibnu Abi Dunya juga berkata, haddatsana Muhammad bin Abdullah qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala qila li Muhammad bin Munkadir atahuj bis sibyan qala na'am i'ridhum 'ala Allah azza wa jalla. Dikatakan kepada Muhammad bin Munkadir, ada yang bertanya kepada Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir adalah salah seorang ulama tabi'in. Ketika beliau ditanya, ana hujju bisibyan, apakah kita bawa berhaji anak-anak ini, boleh kita bawa haji? Maka Muhammad bin Al-Munkadir mengatakan, ya, eridhum Allah azza wa jalla, artinya tunjukkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di haji tunjukkan mereka, bahwa mereka tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abdurrahman bin Qasim an abihi qala yujarrad an tunza anhu thiyabuhu al-makhita as-sabi, yujarrad as-sabi wa yuhal an. Nanti caranya adalah dengan ya anak-anak tetap harus aturannya aturan haji, mereka tetap dilepas. Untuk yang laki-laki ya, aturannya dilepas pas seluruh pakaian yang berjahit sebagaimana aturan haji dan umrah dari anak kecil yang laki-laki, dan wayuhal an, dan nanti semua bisa diwakili termasuk niatnya segala macam, karena anak ini belum bisa niat, jadi orang tuanya yang membacakan. Walahu ayyadhan qala, juga dari Ibnu Abi masih kalau haddatsana Hasan bin Ali, jadi ini sanadnya kemudian dari Hasan bin Ali qala kana Ali bin Husain yakhruju bi wa ana sabi ila Makkah fayujarriduni min nahwil Juhfah thumma yati fayqafu bi. Jadi Ali bin Husain radhiyallahu anhu, beliau keluar membawa saya saat saya masih kecil. Ya, ini kata Hasan bin Ali. Jadi Hasan bin Ali dibawa oleh bapaknya adalah Ali bin Husain radhiyallahu anhu ajma'in. Saya dibawa ke Mekah oleh ayah saya, kemudian dilepaskan pakaian saya, ya, pakaian yang berjahit itu sebagaimana niatnya di Juhfah. Juhfah adalah sebuah tempat mikot, jadi tempat untuk berniat. Karena kita tahu di haji ada beberapa tempat mikot, bergantung dari mana datangnya. Kalau dari Indonesia umpamanya wilayah datangnya dengan mikot di Yalamlam, ya, dan seterusnya. Dari Madinah umpamanya dari Dzul Hulaifah, atau yang hari ini dikenal dengan Abiyar Ali atau Bir Ali. Juhfah adalah tempat mikot dari tempat yang lain. Jadi saat itu berhenti di Juhfah, artinya mulai dilepas pakaiannya dan diganti pakaikan pakaian yang
tanpa pakaian berjahit sebagaimana dalam haji. Tsumma ya'ti fayutafu bi. Kemudian sampai di Mekah ya saya dibuat tawaf, ya dibuat tawaf oleh orang tua. Walahu aidan qala akhbarani, ini sanadnya juga. Qala akhbarana Abdullah bin Mubarak qala hadatsana Ma'mar 'an Az-Zuhri 'an as-sabiy yahujju bih. Dari Zuhri tentang ya, Zuhri ditanya, Zuhri yang juga seorang ulama tabi'in. Beliau ditanya, ini seorang ulama, beliau ditanya tentang anak kecil yang dibawa haji. Maka Zuhri rahimahullah menjawab, "Na'am," kata beliau, iya. Boleh, artinya yujannab wa yujannab ma yujannabul muhrim min al-thiyabi wat-tayyib. Dia juga harus berkewajiban seperti orang haji. Artinya anak kecil itu juga harus ganti pakaian ihram, ya kan? Niat ihram, baik dia pakaiannya. Jadi dia harus dilarang sebagaimana dilarangnya orang dewasa ketika haji. Baik itu pakaian yang berjahit untuk laki-laki ya, dan juga atib adalah pewangian, ya, pewangian ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Wala yughatta ra'su, tidak boleh ditutupi kepalanya, ini juga untuk laki-laki. Perempuan itu tetap berpakaian sempurna. Wa yurma anhu al-jimar wa yarmi anhu al-jimar ba'du ahli. Dan nanti waktu lempar jumroh diwakilkan oleh keluarganya, ya, karena lempar jumroh itu adalah amal yang boleh diwakilkan. Tentu yang utama dilakukan sendiri, tapi kalau dia tidak sanggup oleh anak kecil dalam desakan tidak mungkin, bayi dibawa kasihan, ya, dan maka nanti akan diwakilkan oleh salah satu anggota keluarganya. Wa yunhara anhu intamatta. Dan tetap kalau dia anak kecil ini hajinya haji tamattu, kita tahu bahwa haji tamattu adalah salah satu dari 3 jenis haji, karena haji itu ada 3 jenis, ada haji qiran, ada haji tamattu, ada haji ifrad, ya, masing-masing penjelasan dalam fikih. Nah, haji tamattu salah satu untuk bisa supaya sah adalah dia harus memotong kambing. Maka kalau anak kecilnya hajinya tamattu jenisnya, maka dia juga harus dipotongkan kambing dengan niat anak kecil itu. Jadi persis seperti orang dewasa. Walahu aidan qala akhbarana Shalih bin Humaid qala ra'aitu al-Qasim bin Muhammad yujarrid sibyana wa ya'mur an yadhkuru bit-talbiyah. Kata Shalih bin Humaid, saya melihat Al-Qasim bin Muhammad, ini juga seorang ulama besar, yujarrid sibyanahu, dia juga melepaskan pakaian sebelum ihram itu, melepaskan pakaian anak-anaknya yang masih kecil. Jadi ini malah dibawa anak-anak itu tidak satu orang. Wa ya'mur an yadhkuru bit-talbiyah, dan dia memerintahkan anak-anaknya untuk zikir dengan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Walahu aidan qala an Atha, dari Atha, qala idza aqala as-saghir fa haqqa 'ala ahlihi an ya'muruhu biha, ay bil hajj. Jika seorang anak kecil sudah berakal, maka keluarganya itu sudah boleh, ya, untuk memerintahkannya untuk berhaji, ya, fa haqqa 'ala ahlihi an ya'muruhu biha. Jadi sudah boleh anak itu diperintah untuk haji kalau dia sudah berakal. Walahu aidan qala an Atha, dari Atha juga rahimahullah, bis-sabi yahujju bihi wa la yahsun yulabbi. Atha ditanya, rahimahullah, tentang anak kecil yang dibawa haji tapi dia tidak bisa talbiyah, yang masih kecil. Bagaimana kalau ada anak kecil dibawa haji suruh talbiyah nggak bisa? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, seterusnya. Qala, dijawab oleh Atha, yulabbi anhu abuhu aw waliyyu. Ya sudah, kalau gitu yang membacakan talbiyah adalah ayahnya atau walinya, dia membacakan talbiyah.
Wa akhraj al-Baihaqi fi Sunan al-Kubra, al-Baihaqi dalam Sunan Kubra mengeluarkan riwayat an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, annahu qala, wa Jabir bin Abdullah berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana an-nisa wal wildan hatta atayna Dzul Hulaifah falabbaina bil hajj wa ahlalna 'anil wildan. Kata Jabir, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersama kita saat itu ada wanita, ada anak-anak. Jadi Nabi SAW juga membawa banyak anak-anak juga, atau ada anak-anak di antara mereka. Hatta ataina Dzul Hulaifah, sampai kami mendatangi Dzul Hulaifah. Tadi saya sudah katakan, Dzul Hulaifah adalah tempat mikotnya orang-orang yang datang dari Madinah dan sekitarnya. Ya, yang ini adalah Dzul Hulaifah, ini mikot yang jauh dibandingkan mikot yang lain. Falabbaina bil hajj, maka kami bertalbiyah, bertalbiyah untuk haji, ya, setelah mikot kemudian talbiyah. Wa ahlalna 'anil wildan, dan kamilah yang mewakili anak-anak. Jadi dalam bertalbiyah itu kamilah yang mewakili anak-anak. Wa hadza fil ihlal, wa fi riwayat ukhra 'an Jabir dzakara talbiyah war rami 'anil wildan. Di tempat ini, di hadis riwayat ini, itu tentang ihlal, ya, tentang ihlal. Tadi tentang membaca tentang talbiyah niat. Tapi dalam riwayat lain dari Jabir itu disebutkan ada talbiyah dan rami, lempar jumroh. Talbiyah dan lempar jumroh dua-duanya juga diwakilkan kepada orang tuanya. Fa innahu qala hajjajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'an nisa was-sibyan falabbaina 'anis sibyan wa ramaina 'anhum. Di dalam riwayat itu dikatakan bahwa kami haji bersama Rasulullah, dan bersama kami ada para wanita, ada anak-anak, maka kami bertalbiyah untuk mewakili anak-anak, dan kami melempar jumroh juga untuk mewakili mereka. Wa kada baik. Wa kada yanbaghi an yatajannab ma yatajannabul muhrim min ath-thiyab wa at-tayb wa taqtir ar-ra's wa an yunhar anhu wa yanhar anhu walihu idza tamatta biha aftazuhi. Jadi makanya anak kecil juga harus dijauhkan dari hal-hal yang membatalkan haji umroh, baik pada pakaiannya, atau tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh menutup kepalanya. Ini juga PR sendiri, karena kalau di padang pasir musim panas sangat panas, anak kecil cenderung tidak kuat, gitu ya. Karena artinya juga harus dipilihkan waktu yang tepat, tidak boleh menutup kepalanya, dan kalau harus dipotongkan kambing juga anak itu harus dipotongkan kambing atas namanya. Jika dia hajinya tamattu. Hal inilah yang difatwakan oleh Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, yaitu ulama tabi'in yang sudah kita baca tadi. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, rafa'at imra'atun sabiyyan, ada seorang wanita yang mengangkat anaknya. Faqala ya Rasulullah, ali hadza hajj, ya Rasulullah, apakah anak ini juga sudah bisa haji, anak sekecil ini? Qala na'am wa laki ajr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan kamu mendapatkan pahala. Wa yaqulu An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, wa fihi hujjatun lisy-Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahir ulama anna hajj as-sabi mun'aqid sahih yuthabu alaihi. An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dalam riwayat hadis ini riwayat hadis ini dijadikan sebagai dalil oleh Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, dan kebanyakan para ulama bahwa hajinya anak kecil itu sah dan mendapatkan pahala.
Wa in kana la yujzihi an hajjatil Islam, walaupun hajinya itu tidak bisa menggugurkan haji Islam yang wajib, ya, bal yaqta tatawwu'an, tetapi bagi anak kecil itu nilainya justru sunnah. Ya, sunnah artinya kalau ada anak kecil yang belum balik, tentu anak kecil itu maksudnya belum balik. Asal disebut kecil artinya belum balik. Berapapun usianya, kalau dia belum balik maka hajinya sah. Kalau hajinya sah, biasa mendapatkan pahala. Orang tuanya yang menghajikannya berusaha payah juga mendapatkan pahala. Tetapi hajinya anak yang sah ini hanya dianggap haji yang sunnah. Dengan demikian maka haji wajibnya belum gugur. Nanti kalau dia sudah balik, kapanpun dia punya kekuatan, kesanggupan untuk haji, maka dia wajib kembali untuk haji. Wajib kembali untuk haji karena belum gugur kewajiban haji. Yang disebut haji Islam artinya rukun Islamnya belum selesai. Karena haji yang dilakukan di usia sebelum balik itu dianggap sebagai haji yang sunnah. Wa hadzal hadits sharihun fi. Hadis ini dari hadis riwayat Ibnu Abbas itu jelas hadisnya membicarakan hal seperti itu. Wa qala Abu Hanifah la yasih hajju. Tapi Imam Abu Hanifah berpendapat lain. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hajinya tidak sahih, tidak sah. Qala ashabu wa inna ma fa'aluhu tamrinan lahu liya'tadahu fayaf'aluhu idza bala. Murid-murid Imam Abu Hanifah memberikan penjelasan dari kalimat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak sah. Anak-anak atau inna ma fa'aluhu tamrinan lah. Jadi kalaupun ada anak yang dihajikan atau diajak haji, itu sifatnya hanya latihan. Latihan bagi anak itu agar dia terlatih, terbiasa, maka nanti dia sanggup melaksanakannya jika sudah balik. Wa hadzal hadits yaruddu alaihim. An-Nawawi mengatakan, tapi hadis ini, hadis Ibnu Abbas ini menolak pendapat Abu Hanifah ini. Ya, ini biasa dalam pembahasan fikih para ulama, ya kan, biarkan para ulama yang membahasnya, ya kan, jangan untuk jadi mufti semuanya, ya kan. Hari ini banyak jadi mufti, mohon tidak jadi mufti, ya kan. Dan saya sangat sedih ketika pembahasan bacaan Al-Quran yang dengan langgam Jawa di istana itu jadi bola tendang kanan kiri oleh orang yang tidak tahu ilmu sama sekali. Itu wilayah ulama besar, itu wilayah ulama besar. Atau bisa bayangkan itu semua bicara, yang ini nolak, yang ini mendukung, yang ini nolak, ini mendukung, dan dua-duanya tidak ada ilmunya. Ya itu, subhanallah, karena kita tidak terlatih untuk diam dalam sesuatu yang bukan wilayah kita. Antum tahu diskusi saya di HP saya ini sangat banyak grup, dan saya sengaja saya biarkan. Ini sudah berhitung berapa banyaknya grup orang masukin nomor saya. Saya ingin tahu, antum bayangkan pembahasan tentang yang tilawah kemarin itu sampai ada yang pembahasannya siap angkat pedang. Allah, itu pembahasan. Kenapa? Inilah yang dikatakan oleh para ulama dahulu. Andai kita mampu menahan lisan, maka kita pasti akan bersatu. Cuma karena kita tidak bisa menahan lisan. Kalau yang bicara ahli ilmu kan paham, terus kemudian semua bicara pakai perasaan, kan? Pakai perasaan, pakai emosi. Dan kalau ahli ilmu berbeda. Karena saya punya grup yang isinya ahli ilmu semua, subhanallah. Satu grup itu tidak ada satupun yang bukan ahli ilmu, dan itu berbagai bidang ilmu. Tafsir ada, Quran ada, hadis ada, dakwah, usuluddin, syariah, semua ada. Berbeda cara bicaranya, sangat berbeda. Tapi grup yang isinya orang-orang tidak berilmu itu bicara sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Ini, jadi saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tolong diam
diamlah ketika Anda tidak tahu ilmunya. Coba kalau di sini ditanya, boleh tidak boleh itu alasan Anda apa? Alasannya apa? Dan kemudian hanya melalui broadcast yang ada itu disebarkan ke kanan ke kiri ya, dan tidak jelas ke timur ke baratnya, dan tidak ditanyakan kepada ahlinya. Nah itulah maka saya hanya ingin masyarakat diam, ahli ilmu yang bicara, biarkan ahli ilmu yang berbicara dalam bab itu. Dan kalau wilayah itu adalah wilayah khilafiyah para ulama, arti wilayah perbedaan pendapat para ulama, biar juga ulama yang menyelesaikan. Seperti An-Nawawi rahimahullah yang berkata seperti ini, biar mereka yang menyelesaikan pembahasannya dan bukan wilayah kita yang tidak tahu ilmunya. Ini harus dilatih di kita agar kita tidak berkata tanpa ilmu. Baik. Dan seperti ini contohnya ketika Imam Abu Hanifah punya pendapat yang berbeda dalam masalah haji anak-anak kecil, ini kemudian didiskusikan oleh para ahli ilmu tetap dengan menggunakan adab. Kalau ahli ilmu yang berdiskusi, maka mereka diskusi dengan ilmu. Tapi kalau orang tidak berilmu, maka mereka akan diskusi bukan dengan ilmu dan akhirnya akan diskusi dengan cara lain. Maka tadi keluar kata pedang itu, lihat orang bodoh bicara, kayak keluar kata pedang. Apa urusannya? Ini wilayah ulama. Wilayah ulama berbicara. Ini wilayah ilmu. Ya, baik. Maka lihat asal diskusinya. Wahadzal hadits yaruddu alaihim. Hadis ini menolak pendapat mereka. Lihat bahasanya. Al-Qadhi berkata, ini adalah Al-Qadhi Iyad. Kembali kita pada permasalahan haji anak-anak. La khilaf bainal ulama fi jawazil hajj bis-sibyan. Kata Al-Qadhi Iyad, tidak ada perbedaan di antara para ulama tentang bolehnya haji, bolehnya membawa haji anak-anak, ya, hajinya anak-anak kecil. Para ulama mengatakan boleh kalau membawa hajinya, tapi perbedaan pendapatnya bukan boleh atau tidak boleh dibawa, tetapi apa? Pembahasannya adalah kalau anak dibawa itu hajinya sah atau tidak sah. Pendapat para ulama besar, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hajinya sah, tetapi dihitung sunnah. Abu Hanifah dan murid-muridnya rahimahullah mengatakan hajinya tidak sah, tetapi ini adalah sebuah latihan buat anak-anak, tapi tidak dianggap sebagai haji. Itu pembahasannya bukan boleh tidak boleh berangkat. Itu perhatikan ini. Kadang-kadang Bapak Ibu dirahmati Allah, sebuah peristiwa itu disodorkan ke para ulama itu akan melihatnya tidak satu masalah. Ini ahli ilmu nih. Satu peristiwa dimasukkan itu ke meja para ulama, mereka bilang, oh masalah ini ada 3, 4, 5 pembahasan. Pembahasan 1 begini, pembahasan 2 begini. Di mata kita itu satu pembahasan. Padahal ini di mata ahli ilmu dia bukan satu pembahasan. Dia bisa beberapa pembahasan. Kayak ini contohnya, dan perbedaannya memang tipis. Tipis bedanya. Ya, contoh kembali kepada masalah yang sedang hangat itu, saya ketika ada yang berdiskusi dan sudah langsung mengatakan tidak boleh, haram hukumnya membaca Quran dengan cara itu, dengan riwayat hadis, riwayat Tirmidzi, bla bla bla. Saya katakan hadis itu yang Anda sampaikan hadisnya riwayatnya lemah sekali. Oke, lemah sekali. Dan itu ada 3 cacat di hadis itu, lemah sekali. Kemudian dijawab lagi itu SMS saya, karena itu sudah jadi pembahasan di grup, dan dibahas lagi. Gak penting hadisnya. Ya, orang tidak punya ilmu,
Tidak penting hadisnya, karena ada agenda tersembunyi di balik itu. Saya bilang itu dua pembahasan yang berbeda. Ya, kalau Anda mau bicara hadis itu sudah saya sampaikan. Kalau Anda mau bicara agenda itu kita diskusikan sekarang. Ya, dua hal yang jauh berbeda pembahasannya. Kalau Anda mau tanya hukumnya bagaimana, itu pembahasan ketiga. Gitu. Subhanallah, dia diam. Mulai hari ini diam. Bukan wilayah kita kalau kita tidak mengerti ilmunya. Dia itu kan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita bertanggungjawabkan. Apa Anda pikir kalau Anda broadcast kemudian salah, Anda tidak bertanggungjawab di hadapan Allah? Anda tanya di hadapan Allah. Tapi kan saya cuma broadcast juga. Anda membroadcast sesuatu yang salah. Anda pikir benar itu benar Pak, ini kata-kata Pak Dokter Pak. Coba lihat. Kalau ternyata besok dokter yang mengatakan maaf saya salah, Anda bisa itu. Anda belum tentu broadcastnya sampai ke Anda lagi. Maka biarkan itu di wilayah para ahli ilmu. Kalaupun sampai ke Anda, bahwa dia sebatas sebagai sebuah ilmu untuk pegangan masyarakat umum. Bukan wilayah kita ikut berkomentar atau bahkan kita menebarnya, nanti ditambah bumbu yang lain. Ini contohnya Al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, anak kecil boleh dibawa haji. Loh, tadi ada Pak perbedaan, tadi bukan itu perbedaannya. Lihat, ini pembahasan pertama, anak-anak boleh nggak dibawa haji? Boleh, boleh. Imam Abu Hanifah juga bilang boleh. Tetapi pertanyaan kedua adalah, apakah kalau anak dibawa haji sah hajinya? Nah, itu poin dua. Berbeda. Menurut kita itu sama-sama saja kan? Beda. Yang satu anak dibawa haji oleh orang tua atau walinya, yang kedua begitu sampai sana dia berhaji segala macam, muncul pertanyaan, sah nggak hajinya? Dua hal yang berbeda. Kalau tidak boleh dibawa berarti sudah nggak boleh. Nah, kalau dibawa, sekedar dibawa haji, Qadhi Iyad mengatakan tidak ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu dalam bab itu. Tapi kalau sudah haji, barulah ada perbedaan pendapat di antara ahli ilmu, dan nanti sudah jelaskan di atas. Kemudian, wa inna ma mana'ahu ta'ifatun min ahli bidah. Kalaupun ada yang melarang anak-anak haji, itu hanya sekelompok orang-orang ahli bidah. Wala yutafat ila qaulihim bal huwa mardud bi fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ijma'il ummah. Dan tidak lagi dilihat, ya, tidak dianggap pernyataan mereka karena tertolak dengan perbuatan Nabi, para sahabat, dan ijma' umat ini. Wa yaqul Abu Hanifah innama yajibu dzalika tamlinan 'ala ta'lim wal jumhur yaquluna hajjuyan aqil wa yaqa'u naflan. Ini berulang ya, bahwa Abu Hanifah berkata bahwa innama yajibu dzalika tamlin, sesungguhnya itu hanyalah sebuah tamrin ala ta'lim, latihan untuk berilmu bagi anak-anak. Tapi ada pun jumhur, kebanyakan ulama mengatakan hajinya sah, tetapi terhitungnya sunnah. Wala yujzi'u idza balagha mufradul Islam, dan dia tidak gugur kewajiban haji wajibnya. Walladhi yahrum 'anis sabi huwa walladhi yuhrim 'anis sabi huwa waliyuhu alladhi yali malahu huwa abuhu aw jaddu al-wasi al-qayyim min jihatil qadi aw al-qadi aw al-imam. Adapun yang mengihramkan, karena anak-anak tadi belum bisa ihram sendiri, maka diwakilkan. Siapa yang mengihramkan? Yang mengihramkan adalah walinya. Siapa walinya? Yaitu walinya yang mengurusi hartanya, maka dia ayahnya atau kakeknya atau al-wasi. Al-wasi adalah orang yang diberi amanah, diberi wasiat. Atau al-qayyim min jihatil qadi, atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan, oleh hakim. Untuk namanya andi itu umpamanya, atau mengurusi anak itu, awil qadi, atau qadi itu sendiri, hakim itu sendiri, atau imam atau pemimpin. Wa ammal fala yasih ihramuha illa idza kanat wasiyah aw qayyimah min jihatil qadi. Adapun ibu maka tidak sah. Kalau ibu tidak sah untuk mewakili ihramnya anak bayi itu, kecuali jika ibu itu adalah
orang yang diwasiatkan kepadanya untuk mewakilkan atau mengurusi haji anak kecil ini, atau dia ditunjuk oleh pihak qadhi, oleh hakim. Wa qila yasihhu ihramuha wa ihramul asabah wa illam yakun lahum wilayah ma hadza kullu idza kana tifl saghiran ghairu mumayyiz. Tapi ada yang mengatakan, nanti ada pendapat berikutnya, ada yang mengatakan bahwa ihramuha wa ihramul asabah wa illam yakun yasih ihram, jadi boleh. Kalau yang pertama mengatakan ibu tidak sah, tidak boleh mewakili anak itu untuk ihramnya, kecuali kalau dia orang yang ditunjuk, baik oleh diwasiatkan atau orang yang ditunjuk oleh hakim. Tapi ada yang mengatakan bahwa boleh, sang ibu juga boleh untuk mengihramkannya walaupun dia tidak punya wilayah harta, dia tidak punya amanah wilayah harta, karena yang punya wilayah harta dari ayahnya, kakek, lebih laki-laki. Tapi ini semuanya jika anak kecil itu belum tamyiz, belum masuk usia mumayyiz. Kita sudah bahas yang mumayyiz ya, usia menjelang balik. Fa in kana mumayyizan adina lahul wali fa ahram. Kalau sudah mumayyiz anak kita sudah mumayyiz, sudah bisa, ya kan? Beda dengan anak kecil. Ya, kalau sudah mumayyiz, itulah anak sudah masuk di usia 8, 7, 8 dan seterusnya. Bahkan dia sudah bisa dituntun sendiri. Adina lahul wali fa ahram. Maka wali mengizinkannya dan anak itu bisa berihram sendiri. Kalau sudah mumayyiz, walaupun dia belum balik. Falau ahram bi ghairi idil wali atau ahram al wali anhu wa huwa mumayyiz lam yan'aqid ala asah. Kalau anak ini sudah mumayyiz, sudah mumayyiz, kemudian anak ini berihram tanpa izin walinya, atau anak ini diihramkan oleh walinya, dua-duanya tidak sah. Artinya yang dimaksud dengan anak kecil yang sah dihajikan itu diwakili dan seterusnya, itu di bawah usia mumayyiz, usia tamyiz. Kalau sudah mumayyiz, maka anak ini harus izin. Kalau sampai tidak izin, tidak sah hajinya, harus izin walinya. Atau anak yang sudah mumayyiz, ihramnya diwakili oleh wali atau orang tua juga tidak sah, karena dia sudah harus ihram sendiri, dia bisa dituntut. Al-asah, ini pendapat yang lebih sahih. Wasifat ihramil wali an ghairil mumayyiz an yaqula bi qalbihi ja'altuhu muhrima wallahu a'lam. Adapun cara ihramnya wali, dia mewakili anak kecil yang belum mumayyiz, ya tentu kalau yang mumayyiz harus sudah sendiri, yang belum mumayyiz maka hendaknya dia berkata dalam hatinya, bahwa saya niatkan atau saya jadikan anak ini berihram, anak ini menjadi anak yang sedang melaksanakan ibadah ihram, yang melaksanakan atau berihram. Jadi saya jadikan atau saya niatkan anak ini berihram dalam hatinya. Wallahu a'lam. Wa min al-ma'lum anna hajj as-sabi fihi tarbiyah ruhiyah lah. Dan sebagaimana diketahui bahwa hajinya anak kecil ada nilai tarbiyah ruhiyah, ada nilai pendidikan ruhiyah, nilai ruh baginya. Fatanfatih ruhu ala nasamatil iman indal Ka'bah, maka ruhnya akan terbuka, ya, akan terbuka dengan hembusan iman ketika dia ada di depan Ka'bah. Wa fi Arafah, atau sedang ada di Arafah. Wa indal Mash'aril Haram, atau ada sedang ada di Al-Mash'aril Haram di Muzdalifah. Wa yuktub lahu wa li ahli wa yuktab lahu wa li ahli ajr wa thawab 'inda Allah 'azza wa jalla. Dan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi anak kecil itu dan bagi keluarganya pahala. Wa illa annaha la tasqut faridatul hajj anhu idza balaghal hulm. Tapi tidak gugur kewajiban haji
kalau anak itu sudah balik, jadi artinya kalau dia sudah balik, kalau haji sebelum balik maka setelah balik dia harus haji lagi karena tidak gugur kewajibannya. Faqad akhrajal Baihaqi fi Sunan Kubra Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, wa ayyuma sabiyyin hajja bihi ahlu faqad qadat hajjatahu anhu ma dama saghiran fa idza balagha fa alayhi hajjatun ukhra. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anak kecil manapun yang haji, yang dihajikan oleh, dibawa haji oleh keluarganya, maka sungguh dia telah melaksanakan haji, sah hajinya selama dia masih kecil, tapi kalau sudah balik maka dia harus haji lagi. Kalimat Ibnu Abbas. Qala Al-Khattabi rahimahullah berkata, inna makana lahul hajj min nahiyal fadilah duna an yakuna mahsuban an fardih law baqiya hatta balagh wa yudrik madrakar rijal wa hadha kas-salah yu'maru biha idza taqa biha wa wajib alaihi wujub fard. Al-Khattabi berkata bahwa haji dilaksanakan oleh anak-anak kecil dari babnya adalah bab keutamaan dan tidak terhitung sebagai kewajiban. Kalau dia masih ada sampai nanti dia balik, kan, dan nanti dia menjadi orang dewasa maka haji lagi. Ini seperti sholat yang diperintahkan kepada anak-anak jika dia mampu, tapi tidak wajib. Ya, dia bukan sebuah kewajiban. Kita tahu pembahasan anak-anak usia 7, 10 belum balik ya sebenarnya belum wajib, tapi sudah diperintahkan. Jadi persis seperti sholat. Makanya ini dibahas di bawah pembahasan tentang sholat. Walakin yuktab lahu ajruha tafaddulan min Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi dicatatkan baginya pahala. Bagi anak kecil itu pahala, diberikan Allah pahala sebagai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuktab liman ya'muruhu biha wa yurshiduhu ilaiha ajr. Juga akan mendapatkan pahala siapapun yang memerintahkannya, membimbingnya, semua dapatkan pahala. Wa idza kana lahu hajj faqad alima anna min sunanihi an yuqif bihi al-mawaqif wa yutafi hawla al-bait mahmulan illam yutik al-mashi wa kadzalika as-sa'i wa nahy min amal hajj. Jadi kalau dia haji, nanti kalau anak itu haji maka tentu sudah diketahui bahwa nanti yang harus dilakukan adalah ada wukuf, kemudian dibawa sambil digendong bawahnya untuk tawaf. Kalau anak ini tidak sanggup berjalan, begitu juga sa'i, dia sa'i ya digendong sa'i, ya. Dan seterusnya, begitu juga amal haji yang lainnya. Kebidzalik dalil ala anna hajjahu idza fasad wa dakhalahu naqs fa inna jumranahu wajib alaihi kal kabir. Jadi kalau ini juga dalil bahwa kalau ternyata hajinya anak ini batal, umpamanya dia melakukan pelanggaran, gitu ya, pelanggaran haji atau kurang, maka dia harus disempurnakan persis seperti hajinya orang dewasa. Wa in istada saydan lazimahul fida kama yalzamul kabir. Kalau dia melakukan pelanggaran, umpamanya dia berburu gitu kan, ya, karena lihat burung-burung dara itu bagus, maka dia berburu burung dara itu, ya kan, umpamanya, maka dalam kita tahu orang yang ihram dilarang untuk berburu, maka sama dia juga wajib membayar denda sebagaimana orang dewasa. Wa Sa'ib bin Yazid qala, dari Sa'ib bin Yazid berkata, hajja bi abi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'. Kata Sa'ib, saya dibawa haji oleh ayah saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di haji wada'. Jadi haji wada' itu sekali lagi Nabi membawa juga ada anak-anak kecil. Wa ana ibnu 7 sinin. Kata Sa'ib bin Yazid, saat itu umur saya 7 tahun. Qala Nawawi rahimahullah, An-Nawawi menjelaskan, seperti penjelasan tadi di atas, fihi hujjatun lisyafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahir ulama anna hajj as-sabi mun'aqid sahih hisabu alaih. An-Nawawi berkata, ini adalah dalil bagi Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad dan kebanyakan ulama bahwa hajinya anak kecil sah
dan mendapatkan pahala. Wa in kana la yajzi al hajjatul Islam, walaupun tidak menggugurkan haji wajib. Bal yaqa' tatawu'an, tapi jatuhnya sunnah. Faqala Abu Hanifah la yasih hajju, Abu Hanifah berkata tidak sah hajinya. Qala ashabu inna fa'aluhu tamrinan lahu liya'tadu fa yaf'alu idza balagh. Tadi sudah saya bahas ya, bahwa kemudian murid-murid Ibnu Abu Hanifah mengatakan dilakukan pada anak itu sebagai latihan. Nanti kalau balik dia melakukannya lagi. Kemudian wa huwa hujjatun ala Abi Hanifah, tapi pendapat Abu Hanifah dengan riwayat ini pendapatnya tidak tepat. Wa syadda ba'dul ulama, ya, dan ada pendapat yang syad dari sebagian ulama. Syad itu artinya bertentangan dengan yang lebih kuat di sahih, bahwa idza sah hajjus sabi azza an hajjatul Islam. Ini pendapat yang syad, pendapat yang salah dari sebagian ulama, bahwa kalau haji anak kecil itu sah, maka itu sudah menggugurkan haji wajib. Dan pendapat itu, tapi ini pendapat yang tidak tepat. Lidhahir qaulihi sallallahu alaihi wasallam na'am fi jawabiha li hadha hajj, karena mengambil dhahir dari hadis yang tadi menjawab wanita, di mana Nabi mengatakan iya, ya, di mana Nabi mengatakan iya untuk menjawab wanita yang bertanya alihada hajj, apakah anak ini haji, ada kewajiban haji, atau anak ini melaksanakan haji boleh. Wa hadits Ibnu Abbas qala ayyuma ghulam hajja bi ahli thumma balagha fa alaihi hujjatun ukhra. Tapi hadis Ibnu Abbas dari sudah di atas disampaikan bahwa anak manapun yang masih kecil anak kecil manapun yang dibawa haji oleh keluarganya, kemudian nanti balik, maka dia harus melaksanakan haji yang lain, jadi haji waktu balik. Itu masa kau bisnadin sahih, kemudian dipaparkan dengan sanad yang sahih. Artinya bahwa Ibnu Abbas tadi sudah menjelaskan bahwa anak kecil hajinya sah, tetapi waktu dewasa harus haji lagi. Wa kharajal hakim marfu'an wa qala ala syartihima. Hakim meriwayatkan ini marfu', artinya sampai ke Rasul, dan hakim berkata ala syartihima, sesuai dengan syarat Sahih Bukhari dan Muslim. Tsumma kemudian berkata fayu'khadh min majmu' hadhil ahadits annahu yasih hajjus sabi wa la yajzi'u an hajjatil isra idza bala. Kemudian berkata bahwa dari kumpulan sekian banyak riwayat hadis, maka dinyatakan bahwa hajinya anak-anak, hajinya anak kecil sah, tetapi tidak menggugurkan haji yang balik, haji yang wajib kalau nanti dia balik. Baik, Bapak Ibu, ini keseluruhan pembahasan tentang haji yang saya hanya bacakan, dan di situ ada pembahasan fikih yang dibahas oleh para ulama. Dan beginilah bagaimana para ulama punya kebiasaan mengumpulkan seluruh jalur riwayatnya, dibahas sampai nanti pada kesimpulan. Kalau ada perbedaan pendapat antara para ulama, maka mereka akan menyikapi perbedaan dengan menggunakan ilmu. Baik, sebelum saya akhiri, saya bacakan judul yang berikutnya yang oleh Dr. Khalid disampaikan tentang tamhidnya, mukaddimahnya. Beliau memberikan judul Ad-Darb Wasilah Tarbawiyah, bahwa pukulan itu adalah sarana pendidikan. Ini juga masih masuk dalam bab muru auladakum bis shalah, perintahkan anak sholat, karena di ujung hadis itu kita tahu ada hadis tentang perintah Nabi untuk memukul, wadribuhum 'alaiha wa hum abna 10 sinin. Pukullah mereka, anakmu yang tidak sholat di usia 10 tahun, ya kan? Di usia mereka 10 tahun, tentu dengan pukulan pendidikan. Jadi ini beliau kasih judul jelas, Ad-Darb Wasilah Tarbawiyah, bahwa memukul adalah sarana pendidikan. Apa mukaddimahnya? Di tamhid beliau mengatakan, Sada fil bi'ati tarbawiyah gharbiyah wa muqallidiha fil alamil arabi wal islami wa ghairihima anna ad-darb wasilah ghair tarbawiyah. Beliau mengatakan bahwa ini marak
menebar atau menyebar di lingkungan pendidikan Barat dan para pengikutnya, baik pengikutnya itu di dunia Arab ataupun dunia Islam dan yang lainnya, mereka menganggap bahwa pukulan itu bukan sarana pendidikan. Jadi beliau katakan, kan, ini konsep Barat. Ketika memukul dianggap sebagai bukan sarana pendidikan. Wa annahu wasilah qadimah fashilah. Dan mereka menganggap bahwa memukul itu adalah sarana kuno yang gagal. Gitu? Hari ini kita menganggap itu. Gitu? Jadi kalau memukul itu adalah dianggap sebagai itu metode pendidikan kuno. Itu metode pendidikan konvensional, ya. Itu metode pendidikan Rasul. Ya, ini baru khotimah beliau. La yastakhdimuhu illa al-muallim al-fashil al-fadd wal-ghalid alladhi yurahhibu at-talamid wa yunaffiruhum 'an al-madrasah. Mereka juga mengatakan bahwa pukulan ini, kata mereka, bahwa dia hanya dipakai oleh guru yang gagal, guru yang kasar, yang hanya menakuti murid-muridnya dan membuat mereka lari dari sekolahan. Di kata Barat dan pengikut-pengikut yang kagum dengan teori Barat, kata beliau. Walidzalika tasdur ta'ami wizaratil ma'arif wat tarbiyah fil 'alam tuharrim istikhdamahu wa tuhaddidul muallim alladhi yastakhdimuhu bi aqsal 'uqubat. Karenanya keluarlah pengumuman resmi dari kementerian-kementerian pendidikan di dunia ini, di mana mereka melarang menggunakan pukulan dan mengancam gurunya jika menggunakannya diancam dengan hukuman yang berat. Ini beliau tulisnya sudah lama ini. Buku ini beliau tulis sudah lama sekali. Ya, dan di Indonesia baru dijalankan. Orang lain sudah tobat, di sini baru jalan. Ini sudah lama, di negara sudah mulai tobat, mulai sadar, oh ya ternyata penting, gitu ya. Di sini baru jalan. Baik, ini kalau rusak terlambat begini, Pak. Jadinya terlambat. Wa qad istukhdimat darb khilal al-'usur al-wusta wa 'usur al-inhitat bi syakl ghair sahih. Pukulan ini pernah digunakan di abad pertengahan dan ini masa kejatuhan, yaitu masa kegelapan, dengan cara yang tidak benar, wa mubalagh fi, dan berlebihan, sudah tidak benar, berlebihan, hatta sarat suratul muallim mukhifah wa mur'ibah ladal atfal, hingga wajah guru itu menakutkan bagi anak-anak. Faja'at qawanin tarbiyah haditha raddi fi'l 'anif 'ala dhalika al-inhiraf. Kemudian datanglah peraturan dunia pendidikan hari ini yang merupakan antitesa, jadi melawan keadaan itu, yang ini adalah sebuah pelanggaran sehingga sekarang tidak boleh sama sekali. Jadi begini, teman-teman Allah SWT, bahwa kalau melihat di abad, orang-orang Eropa pasti menyebut sebagai abad ke-8, gitu ya, sebagai abad ke-8. Jadi abad pertengahan saat Islam sedang bersinar terang dengan ilmunya di berbagai belahan bumi. Nah, Eropa gelap, ya kan? Jangankan didik anak, jangankan urusan didik anak yang ilmunya besar, gitu ya. Mereka ngurusi kamar mandi pun tidak bisa, dan itulah kenyataannya. Sehingga kalau bahkan sampai sekarang pun kalau untuk cek di film-film yang dibuat oleh Hollywood sekalipun tentang abad pertengahan, itu akan digambarkan bagaimana mereka memperlakukan anak-anak kecil dengan cara seperti melakukan binatang yang kasar. Dan itulah yang sedang mereka lawan. Kemudian muncullah teori pendidikan hari ini yang memperlakukan anak-anak dengan cara lembut. Jadi teori lembut hari ini di anak-anak sesungguhnya hanya bentuk antitesa, perlawanan terhadap masa lalu mereka yang gelap. Nah, kalau Islam tidak punya masa lalu gelap.
Yang punya masa lalu gelap itu mereka. Jadi modelnya, sehingga kita salahnya kalau kita selalu mengikuti pola mereka. Saya beri contoh yang lain. Kenapa mereka kemudian dianggap maju? Karena mereka jauh dari kitab suci mereka. Itu dulu disepakati oleh gereja, karena kitab suci itu ternyata menjauhkan masyarakat dari ilmu. Karena gereja punya kekuasaan saat itu, siapapun mereka yang berkata, bahkan ahli ilmu peneliti sekalipun, kalau hasil penelitiannya bertentangan dengan Injil dan gereja, maka akan bisa dihukum mati lah kan. Dan itu kejadian. Karenanya mereka mulai berani mengatakan, yuk kita kritik kitab suci kita, karena ilmu pengetahuan bicaranya begini, kok kitab suci bicara begini. Makanya mereka mulai mengkritik kitab suci mereka. Dan makanya mereka punya konsep, ya kan? Kalau di Islam namanya tafsir, kalau di Injil nanti menjadi hermeneutik. Hermeneutik itu sebelum dikaji apa maknanya, dikaji dulu, benar nggak ini firman Tuhan ini? Itu sah untuk dilakukan di Injil mereka. Tapi kalau ini kemudian dibawa ke Quran, lihat, Quran sudah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fi. Ini Alkitab tidak ada yang meragukan sama sekali. Apalagi salah, ini ragu pun tidak, la yatihil batil min baini yadayhi wa min khalfi. Tidak ada yang batil, tak ada yang salah di Quran ini. Jadi sudah sampai seperti itu, ya, maka berbeda. Dan terbukti 15 abad Quran tidak ada satu pun ayat yang bertentangan dengan pengetahuan. Ya, karena itulah maka berbeda. Nah, kalau kemudian ini digunakan, hermeneutik digunakan untuk menafsirkan Quran, itu jadi masalah. Ya, begitu contohnya di berbagai macam ilmu pengetahuan, karena banyak sekali konsep mereka itu mereka hadirkan berawal dari trauma masa lalu mereka sendiri, dan itu tidak ada dalam Islam. Baik, itu khotbah yang disampaikan oleh Dr. Khalid sebelum nanti beliau membahas tentang detail tentang masalah pukulan sebagai sarana pendidikan. Nanti diantaranya di bab yang masuk pertama adalah ad-darb fil Quran Karim, ya, bagaimana pukulan di dalam Al-Quran sebagai sarana pendidikan, dan nanti juga ada ad-darb fil hadits asy-syarif wasirah tarbawiyah. Jadi bagaimana pukulan dalam hadis Nabi yang juga sebagai sarana pendidikan. Allahumma bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon atas laporannya, mudah-mudahan bisa kita beri banyak. Ada beberapa menit kalau dia mau sampaikan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, dari sudah kita baca ada kalimat idza aqalas sabi. Ya, ini kalimatnya apa bin Abi Rabah ketika mengatakan idza aqalas saghir, ya, fa hukma ala ahli an ya'muru biha. Ya kan, apa menyampaikan bahwa kalau seorang anak kecil sudah berakal dan sesungguhnya anak-anak sudah mulai yumayyiz, sudah bisa memilah, membedakan, itu ketika mereka sudah mulai menggunakan akalnya, maka masuklah mereka di usia tamyiz, jadi bisa memilah, membedakan dengan akal mereka. Kemudian di saat itulah dia sudah bisa mandiri, karena dalam usia tamyiz, bahkan dalam tema sholat pun, ketika anak sudah di usia 10 itu salah satu rentang usia tamyiz, maka dia sudah harus mulai bertanggung jawab terhadap amal sholatnya walaupun belum balik. Adapun izin karena dia belum balik, karena dia belum balik, dan haji tentu memerlukan perjalanan baik dekat ataupun jauh, kan, dan terbayang oleh kita bahwa ini apalagi kalau di negeri ini itu perjalanan yang sangat jauh, maka diperlukan izin supaya anak tidak hilang dan seterusnya. Dia perlu izin sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab. Bahkan ketika tidak ada keluarga, maka negara ikut ambil bagian, bahkan yang punya hak termasuknya adalah qadhi atau imam atau sang pemimpin langsung untuk mengawal anak-anak itu. Ya, dan kita tahu tadi bahwa
betul membawa anaknya yang juga sudah berusia 7 tahun. Artinya anak ini juga tidak dilepas sendiri, dia bersama dengan ayahnya, di mana usia 7 anak-anak sudah mulai memasuki usia tamyiz. Wallahu a'lam. Saya sih sudah NLP itu sudah banyak mendengar dan saya coba membacanya, tapi memang saya tidak biasa memberi vonis sebelum saya ikut pelatihannya. Itu bukan kebiasaan saya. Dulu waktu saya ditanya tentang hipnoterapi segala pokoknya hipnosis, saya ditanya sangat banyak oleh masyarakat, saya tidak bisa jawab. Walaupun saya sudah baca, sudah nanya, tapi saya tidak pernah puas dengan itu. Saya ikut pelatihannya berhari-hari. Saya ikut langsung pelatihannya, instrukturnya dari Amerika, beberapa orang, gitu ya, dan saya ikut langsung. Sampai saya tahu bahwa di mana salahnya kalau dia salah, atau harus saya katakan benar kalau dia benar. Baru saya bisa katakan, baru saya jawab ke masyarakat. Oh itu ilmunya begini. Nah NLP saya juga baru pada level mendengar dan membaca, tapi saya belum pernah ikut, saya tidak tahu jawabannya apa. Mungkin tanyakan pada yang sudah pernah ikut. Dan jauh lebih aman, dan karena saya hanya lebih berhati-hati kalau informasinya bukan dari ahli ilmu, kalau informasi dari masyarakat umum, karena ini masyarakat kalau memberi informasi seringkali pakai kepentingan emosinya, sehingga saya tidak sulit untuk percaya seutuhnya. Karenanya biasanya saya singkirkan kecuali bicara betul-betul ahli ilmu yang bicara dengan ilmunya. Atau saya ikut sendiri, saya ikut langsung, dan sampai sekarang saya belum pernah mengikutinya. Tapi kalau ada yang bicara dengan ilmu, saya silakan untuk menyampaikan seperti apa sesungguhnya NLP itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa seperti yang juga sebenarnya sering saya sampaikan, bahwa ilmu dari Barat itu sebenarnya tidak ditolak dalam Islam karena banyak faktor, ya. Di antara faktornya adalah bahwa tidak semua ilmu mereka salah. Apalagi antum juga perlu tahu, banyak ilmu mereka juga ilmu ciplakan, ilmu jiplak dari Islam. Oh iya, dan itu bisa dibuktikan dengan sangat mudah oleh para ahli sejarah hari ini. Mereka jiplak itu mudah sekali dibuktikan, jiplakan dan kadang-kadang dimodif sedikit. Tetapi yang beliau ada catatan besar, kalau ternyata ilmu mereka salah bahkan sesat, itu kita harus bilang wajar. Wajar bahwa mereka tidak punya landasan ilmu dalil, tidak punya landasan wahyu. Kalau mereka salah sesat kan wajar, wajar dalam makna karena nggak punya panduan. Lah kalau Muslim ikut sesat, itu tidak wajar. Itu makanya Muslim itu bukan ikut tren. Muslim itu harus berjalan pakai ilmu, nanya dulu, kemudian nanti baru dia masuk ke dalam. Kan begitu kebiasaan Muslim. Nah itu mulai terjadi. Makanya tadi sudah untuk katakan, umpamanya tadi multiple intelligence, ya, rame-rame orang ikut-ikutan, ya. Habis itu kalian tuh bilang mulai redup lagi, gitu ya, masuk NLP, ikut lagi NLP, ya, nanti redup lagi, coba antum dengerin teori otak tengah kemana sekarang? Hilang apa? Hilang. Para orang ramai bagaimana, iklan gede-gede di mana-mana, iklan besar-besaran, ya. Oh ya, bayar mahal-mahal orang tua, ujungnya jualan, ujungnya nyari duit. Maka dari itu tidak menarik. Konsep pendidikan ujungnya nyari duit itu tidak menarik. Kalau betul kita mau didik generasi ini, masya Allah, kita didik dengan ikhlas. Kita didik dengan ikhlas. Inilah pengorbanan kita untuk menyiapkan generasi lebih baik daripada kita setelah kita ini. Gitu. Kalau begitu yang ada, Pak, dia akan kemana-mana. Dia pasti akan mencari mana yang terbaik untuk generasi ini. Tapi kalau nyari duit, dia pasti nyari yang lagi rame. Nah, itu paling laku di pasar, maka dia mulai cari sana, cari sini aja. Nah, seorang mukmin dengan panduan Quran dan Sunnah, maka cukup buat dia ada sunnahnya. Apalagi teori pendidikan, pasti karena menghasilkan generasi SDM, maka pasti konsep Islam adalah konsep yang sangat kokoh di hal itu, karena hasilnya adalah SDM. Jangan hasil SDM, yang hasilnya bukan SDM saja, yang hasilnya benda saja Islam mengurusi dengan sangat serius, apalagi hasilnya bukan benda tapi hasilnya
unsur terpenting dalam peradaban yaitu manusia. Maka dari itu silakan, saya bisa katakan bahwa Islam tidak menolak ilmu Barat ditolak, itu tidak menolak. Kalau dia benar, tidak melanggar syariat, ada manfaatnya betul, tidak ada masalah. Ya, tetapi saya cuma katakan tadi kalau ilmu itu ternyata salah atau bahkan sesat, ya wajar mereka tidak punya panduan. Yang tidak wajar tadi kalau muslim ya itu sesat. Ya, jadi saya kira silakan dipelajari karena harus ada yang tahu. Kalau benar katakan benar, kalau kemudian salah ya harus dikatakan bahwa ini tidak tepat. Allah SWT.